Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Sekarang kita akan mempelajari materi geografi yaitu di bab terakhir di semester ini, yaitu mengenai dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Oke Ananda semuanya. Nah, untuk konsep hidrosfer itu dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidros artinya air dan sfer artinya lapisan. Jadi hidrosfer berarti lapisan air yang terdapat di bumi, meliputi air yang ada di permukaan maupun di bawah permukaan bumi atau disebut dengan air tanah. Secara sederhana, hidrosfer dapat diartikan semua air yang berada di bumi, baik dalam bentuk cair, padat, dan gas. Hidrosfer meliputi samudra, laut, sungai, danau, air tanah, mata air, hujan, dan air yang berada di atmosfer. Cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang air di bumi disebut dengan hidrologi. Untuk siklus air, itu merupakan serangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Untuk itu, siklus ini terjadi melalui proses-proses sebagai berikut. Yang pertama ada evaporasi atau transpirasi, yaitu proses penguapan air oleh panas matahari. Penguapan tersebut mengubah wujud air menjadi gas. Panas yang diterima menyebabkan molekul dalam air bergerak lebih cepat dan saling berbenturan. Beberapa molekul akhirnya melepaskan diri dari molekul lain dan berubah menjadi uap air. Lalu ada presipitasi. Presipitasi ini adalah proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini mencakup hujan air, hujan es, dan hujan salju. Selanjutnya ada infiltrasi atau perkolasi, adalah proses perempesan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan. Atau infiltrasi ini adalah air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan melalui muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah sehingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Selanjutnya ada runoff atau dikenal juga dengan aliran permukaan, adalah proses mengalirnya air di permukaan tanah, atau ini dikenal juga dengan air yang bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau. Semakin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Selanjutnya, siklus air dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada siklus panjang. Nah, bisa Anda lihat pada gambar pada PowerPoint ini bagaimana proses atau siklus hidrologi. Yang pertama ini gambar siklus panjang, di mana dia berawal dari penguapan atau evaporasi air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, uap air tersebut berkondensasi menjadi gumpalan awan. Awan tersebut terbawa oleh angin dan jatuh sebagai hujan atau butiran es atau dikenal dengan presipitasi di wilayah pegunungan yang membentuk gletser, mengalir masuk ke sungai dan akhirnya kembali ke laut. Yang kedua, siklus sedang. Siklus sedang ini dia berawal dari penguapan atau evaporasi air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, uap air berkondensasi membentuk awan. Awan tersebut terbawa angin sampai ke wilayah daratan dan jatuh sebagai hujan atau presipitasi. Air hujan yang jatuh ada yang menjadi aliran permukaan, dia meresap ke tanah, mengalir ke sungai, dan akhirnya kembali lagi ke laut. Yang ketiga, siklus pendek. Siklus ini dia berawal dari penguapan atau evaporasi air laut. Setelah itu berkondensasi membentuk awan dan jatuh sebagai hujan atau presipitasi masih di wilayah laut.
Di udara, uap air mengalami penurunan suhu karena perbedaan ketinggian, sehingga semakin ke atas, suhu udara semakin rendah. Kemudian terjadi proses kondensasi. Selanjutnya kita masuk pada perairan darat. Perairan darat adalah perairan yang ada di wilayah daratan. Perairan ini dibedakan atas air tanah dan air permukaan. Oke, yang pertama kita bahas mengenai air tanah. Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut dengan akuifer. Nah, lalu apa manfaat dari air tanah tersebut? Pemanfaatan air tanah ini yaitu dapat dilakukan dengan mudah, yakni dengan menggali atau mengebor lapisan tanah. Faktor yang mempengaruhinya penyerapan air ke dalam tanah yaitu tingkat porositas tanah, yang kedua kemiringan lereng, dan yang ketiga tingkat kelembapan tanah. Air tanah ini juga dibedakan atas air tanah freatis dan air tanah artesis. Air tanah freatis adalah air tanah yang berada di atas lapisan kedap air, sedangkan air tanah artesis adalah air yang terperangkap di antara dua lapisan kedap air. Sedangkan air tanah ini yang dibedakan berdasarkan asal airnya, dia terbagi menjadi 4. Ada air tanah meteorik, yang kedua air tanah tubir, yang ketiga air tanah juvenil, dan yang keempat air tanah fosil. Untuk keberadaan air tanah sangat diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Air tanah dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia seperti sebagai bagian dari siklus hidrologi, yang kedua memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mencuci, yang ketiga membantu proses produksi pada industri kecil atau industri rumah tangga, serta sebagai sumber irigasi pertanian yang dialirkan melalui sumur bor. Selanjutnya ada sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir memanjang mulai dari sumber bagian hulu sampai ke muara bagian hilir. Sumber air sungai dapat berasal dari air hujan dan pencairan es atau gletser. Nah, ada pola aliran sungai ini, ada paralel, ada lagi radial, ada pola anular, ada pola radial sentrifugal, pola rektangular, pola trelis, dan pola dendritik. Nah, selanjutnya meander sungai. Meander sungai adalah bentuk kelokan aliran sungai, biasanya sering dijumpai pada aliran sungai di daerah dataran rendah. Kalau untuk delta sendiri, delta adalah suatu endapan yang terjadi pada ujung aliran dekat muara di laut atau di danau. Oke, yang terakhir kita masuk pada danau dan pemanfaatannya. Danau adalah suatu tubuh air yang berasal dari curah hujan, sungai, mata air, dan air tanah dalam cekungan yang bentuknya bisa sangat bervariasi. Ada danau yang bersifat tertutup dan ada pula danau yang terbuka. Danau tertutup adalah danau yang tidak memiliki aliran air keluar, sedangkan danau terbuka adalah danau yang airnya dapat mengalir melalui sungai menuju laut. Berdasarkan jenis airnya, danau dapat dibedakan atas danau air asin dan danau air tawar. Sementara berdasarkan kejadiannya, danau dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama danau tektonik, yaitu danau ini terjadi karena gerakan disklorasi atau perpindahan lokasi di permukaan bumi yang menimbulkan bentuk-bentuk patahan. Yang kedua, ada danau lembah gletser, yaitu danau yang dulunya dilalui gletser menjadi kering dan terisi air. Nah, bentuk danaunya bisa Anda lihat pada gambar yang ada di PowerPoint tersebut. Lanjut ke danau vulkanis, yaitu danau ini terbentuk akibat adanya aktivitas vulkanis.
Lanjut lagi ada Danau Dolina, yaitu danau yang terdapat di daerah Kars dan pada umumnya berupa danau kecil yang bersifat temporer. Lalu ada danau terbendung, yaitu danau yang sengaja dibendung oleh manusia yang biasanya disebut waduk atau dam. Nah, tiga danau ini bisa Anda lihat contoh atau seperti apa danaunya bisa Anda lihat pada PowerPoint ini. Baik Ananda, lalu ada lagi yang setelah danau ada rawa. Rawa adalah daerah di sekitar muara sungai yang cukup luas. Rawa terdiri dari atas wilayah lumpur dengan kadar air relatif tinggi. Rawa ini biasanya ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang berbatang lunak atau rumput-rumputan. Nah, rawa dilihat dari genangan airnya dapat dibedakan menjadi dua, ada rawa yang airnya selalu tergenang dan rawa yang airnya tidak selalu tergenang. Kalau yang selalu tergenang, tanah di daerah rawa seperti ini tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian disebabkan lahannya ini tertutup tanah yang tebal dan airnya sangat asam. Sedangkan rawa yang airnya tidak selalu tergenang, rawa ini menampung air tawar yang berasal dari limpahan air sungai pada saat air laut pasang dan airnya relatif mengering pada saat air laut surut. Rawa ini bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Oke, Ananda semuanya, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Teacher harap Ananda semua bisa memahaminya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.